Shalom Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasihi. Bersama kita pada pagi hari ini, kita dimungkinkan dan diizinkan oleh Allah untuk senantiasa menikmati kasih Tuhan. Di sini saya Pendeta Setaruan dengan Artos edisi Selasa 4 Januari 2022. Bacaan kita dari Injil Yohanes pasal 1 ayat yang pertama sampai 9. Karena itu Bapak Ibu, mari siapkan waktu kita siapkan Alkitab kita, sabda Allah, untuk kita duduk bersama disapa olehnya. Mari berdoa. Pada Tuhan, pada saat ini kami kembali menghampiri akan kekudusan-Mu, mensyukuri akan penyertaan Tuhan dan menikmati akan kasih-Mu. Terang senantiasa memberi kehidupan, pengharapan bagi kami. Kami rindu disapa oleh sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang sama-sama Allah kasih, bacaan kita dari Injil Yohanes pasal 1 ayat yang pertama sampai 9. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang pertama sampai 9, firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah menjadi dan segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terangnya sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Demikian sabda Allah. Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasih, penulis Injil ini adalah Rasul Yohanes, anak Zebedeus, saudara Yakobus. Kedua bersaudara ini meninggalkan pekerjaan pelayanannya bersama ayah mereka untuk menjadi dua dari 12 murid Yesus. Bandingkan Matius 4 ayat 18 sampai 22. Bersama Petrus, Yohanes dan Yakobus merupakan orang lingkaran dalam Yesus. Mereka sering terlibat dalam peristiwa penting dalam pelayanan Yesus ketika tidak seorang pun dari murid-murid lain hadir. Dibandingkan dengan Injil lainnya, Injil Yohanes hanya berisi sedikit pengajaran Yesus mengenai doa, kerajaan Allah, dan bagaimana memperlakukan orang lain. Sebaliknya, Yesus memberikan monolog panjang tentang alasan-alasannya datang ke dunia dan kembalinya kepada Bapa yang tidak dapat dielakkan. Hal ini mengungkapkan batin Yesus dan konsepsinya sendiri mengenai misi dan kehidupannya secara lebih jelas daripada dalam tulisan pada Injil lainnya. Perikop bacaan kita hari ini berbicara terang yang memberi hidup. Salah satu kebutuhan dalam peradaban manusia adalah peralatan elektronis yang berfungsi sebagai penerang. Meskipun alat penerang telah dimiliki manusia, tetapi alat itu tetap tidak mampu menerangi kegelapan dunia ini. Oleh karena itu Allah berinisiatif untuk mengirimkan terang sejati yang menerangi hati dan memberi hidup bagi manusia. Tuhan Yesus adalah terang sejati tersebut karena pertama, Dia adalah firman yang kekal. Pernyataan pembuka Injil Yohanes pada 2 ayat pertama sangat penting dalam menegaskan keilahian Kristus. Pada mulanya adalah firman. Frasa ini menegaskan kekekalan firman. Kedua, firman itu ada bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Berarti firman itu berbeda pribadi dari Allah, tetapi firman itu adalah Allah. Firman yang kekal itu terlibat dalam karya penciptaan Allah Bapa ayat 3. Melalui firman, Allah Bapa menjadikan segala yang ada dengan firman. Allah Bapa memelihara segala yang sudah dijadikannya, itu Ibrani 1. Ketiga, firman yang mencipta itu menjadi sumber hidup yang memberi terang ayat 4. Itu sebabnya kehidupan berasal dari firman. Kehidupan yang berasal dari terang ilahi mengenyahkan kegelapan yang melingkupi dunia dan kehidupan manusia berdosa.
Yohanes Pembaptis diutus oleh Allah untuk menyaksikan terang yang sedang datang ke dalam dunia ini, agar orang mempercayai Allah dan menerima terang ilahi itu yang akan mengenyahkan kegelapan hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Allah, tugas pemerintahan ini tidak mudah, sebab orang yang tinggal dalam kegelapan belum tentu senang menerima firman yang menelanjangi dosanya. Kristus sudah datang. Kita memperingati kelahirannya pada setiap bulan Desember. Tidak cukup hanya bersuka cita atas kehadirannya, sebab kita dipanggil untuk menyaksikan Dia agar orang lain pun diterangi hidupnya dan memperoleh terang ilahi, yaitu keselamatan. Roh Kudus menolong, menuntun, membimbing kita, dan Yesus Kristus senantiasa memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Padamu ya Allah, kami mengangkat puji dan syukur. Lewat sabdamu pada hari ini, kami pun pula diingatkan kembali tentang hakikat dan kehadiran kami, hidup kami, sumber hidup kami adalah dari Allah. Terang itu, dengan terangnya daripadamu lah, terangnya sejati itulah membuat kami, menjadikan kami berpengharapan di awal tahun ini untuk siap menapaki tahun ini, bulan ini, hingga Desember mendatang. Kami percaya kekekalan itu daripada Allah. Dan lewat kekekalan itulah kami berpengharapan tentang tuntunan dan pimpinan-Mu. Kami dapat menjalani menghadapi hidup ini karena anugerah Allah sendiri. Kami mendoakan segenap jemaat Tuhan, kaum keluarga, anggota kerukunan, bahkan masyarakat di mana kami ada dan berada dalam dunia ini. Kami yakin Roh Kudus menuntun membimbing kami sekalian sehingga dimampukan untuk hadir meneruskan tentang terang yang sesungguhnya dalam Yesus Tuhan lewat keberadaan masing-masing kami sebagai umat yang telah Engkau tebus dan Engkau selamatkan. Bapa di surga, kami mendoakan kaum keluarga, anggota jemaat, siapapun yang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah mereka masing-masing, bahkan kelemahan tubuh karena usia lanjut. Kami perlu berdoa untuk warga jemaat, kaum keluarga yang menghadapi duka cita. Allah hadir di kehidupan mereka, menguatkan dan menghiburkan mereka bahwa kematian dalam kehidupan orang beriman bukanlah akhir dari segalanya. Karena Kristus adalah Tuhan atas orang mati dan pula Tuhan atas orang hidup. Karena itu baik mati maupun hidup, kami adalah milik Kristus. Hiburkan, kuatkan segenap umat yang berduka. Ya, doa kami, pengharapan kami, syukur kami. Dengarkanlah karena semua kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami hidup. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita pada hari ini lewat Artos edisi Selasa 4 Januari 2022 dengan topik terang yang memberi hidup. Selamat pagi, salam sejahtera. Tetap diingatkan tetap mengikuti protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, tetap menjaga jarak, tetap mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan dan pula mengurangi mobilitas aktivitas. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.